Bab 1426, Rencana Baru. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Ketika Xia Ruofei mencantumkan daftarnya, tentu saja tidak mungkin untuk hanya menulis nama bahan obatnya. Jika tidak, keluarga Liu tidak dapat menemukannya, jadi dia juga menggunakan teks untuk mendeskripsikan setiap bahan obat, dan beberapa juga melukis ilustrasi sederhana. Justru karena inilah orang-orang Liu akan menemukan bahwa, hati surgawi, yang dilelang di Malaysia 3 tahun lalu kemungkinan besar adalah, darah kecubung, yang tercantum dalam daftar Xia Ruofei. Apakah itu? Liu Chongli tidak bisa menahan perasaannya. Kalau begitu kita harus mencari cara untuk membelinya. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja dan berapa banyak sumber daya yang mereka gunakan, hari-hari ini hanyalah hasil yang mengecewakan. Dapat dikatakan bahwa berita yang baru saja dibawakan Liu Kunfeng adalah satu-satunya kabar baik dalam 2 hari ini. Meskipun ada lebih dari selusin jenis tumbuhan dalam daftar, percuma saja menemukan darah kecubung, tetapi ini selangkah lebih dekat menuju kesuksesan. Liu Kunfeng tersenyum dan bertanya, Chong Lishu, tahukah Anda berapa harga transaksi Tianxin Luo ini? Berapa harganya? Liu Chongli bertanya tanpa sadar. 200 juta, dan itu adalah dolar AS. Liu Kunfeng berkata, tentu saja, kunci masalahnya bukanlah pada harga. Jika Anda benar-benar ingin membelinya, kami tidak mampu membeli Liu Jia. Hanya orang yang mengambil hati surgawi ini. Itu adalah Mahathir dari Kuala Lumpur. Keluarga orang ini kuat di Malaysia, dan mereka tidak buruk sama sekali. Ketika barang ada di tangan mereka, kemungkinan untuk membelinya sangat rendah. Apalagi lelang sudah berlalu. Selama 3 tahun, masyarakat membeli bahan obat bukan untuk dikoleksi di rumah. Mungkin Tianxin Luo ini sudah habis. Liu Chongli tidak bisa menahan amarahnya dan berkata, sudah lama sekali, tapi tetap menyenangkan. Liu Kunfeng berkata, Anda tidak bisa mengatakan itu. Berita ini setidaknya menjawab pertanyaan yang baru saja Anda ajukan. Daftar yang diberikan oleh Tuan Xia tidak dibuat olehnya. Hanya saja ramuan ini terlalu berharga dan itu adalah sulit untuk mengumpulkannya dalam waktu singkat. Selain itu, juga menjelaskan secara lengkap betapa berharganya pil yang diberikan Tuan Xia sebelumnya. Omong-omong, aku memikirkan wanita Liu Lifang yang tidak berbakti. Liu Kunfeng tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan warna kemarahan. Aktingnya sungguh buruk. Kali ini, bahkan Liu Chongli tidak dapat membantahnya. Dia hanya bisa mengangguk dan mengangguk setuju. Liu Kunfeng menambahkan, dulu, beberapa anggota keluarga cukup vokal tentang biaya pengobatan yang dibebankan oleh Tuan Xia. Mereka mengira biayanya terlalu tinggi. Sekarang tampaknya Tuan Xia sudah mengeluarkan hati nuraninya, harga. Liu Chongli tidak bisa tidak terlihat tua, dia adalah salah satu anggota keluarga yang memiliki pendapat baik tentang keputusan langsung Xia Ruofei untuk bergabung dengan grup farmasi. Karena keuntungan yang dihasilkan oleh grup farmasi masih cukup mengesankan setiap tahunnya, sebagai pimpinan perusahaan grup keluarga, Liu Chongli tentu saja tidak mau memotong bagian lemak ini, namun itu adalah keputusan yang dibuat oleh Liu Laozi pada saat itu. Orang tua itu bisa dikatakan sebuah kata, dan apa yang dia katakan, itulah aturan emasnya, tidak ada yang berani menyangkal setengah kalimatnya. Liu Kunfeng tidak memperhatikan tatapan licik Liu Chongli. Dia hanya menghela nafas dan berkata, meskipun kami telah melakukan persiapan yang cukup, sekarang tampaknya tugas menemukan jamu dalam daftar jauh lebih sulit daripada yang kami kira. Saya khawatir, kita tidak bisa menyelesaikannya. Mungkin Tuan Xia punya cara lain, kata Liu Chongli dengan sedikit keberuntungan. Saya harap begitu. Setelah Liu Kunfeng selesai, dia tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini, seorang pria kulit hitam dengan headphone di pintu berdiri di pintu kamar, dan dia mendengar sebuah suara. Setelah dia selesai mendengarkan, dia membanting ke dalam kamar dan dengan cepat masuk ke kamar, menunjuk ke Liu Kunfeng dan Liu Chongli, dan berkata, Tuan Liu berita dari pos penjagaan di pintu datang, Tuan Xia ada di sini. Liu Kunfeng mendengar semangat berita itu, tidak ragu-ragu untuk berlari keluar, sambil berlari dan berkata, Chong Lisu, cepat. Ayo, selamat datang. ... Saat ini, Toyota Elva milik Xia Ruofei telah berhenti di rumah. Ketika pintu listrik perlahan terbuka, Xia Ruofei melihat Liu Kunfeng berlari kencang untuk menemuinya,
tidak jauh di belakangnya, diikuti oleh Liu Chongli yang terengah-engah. Bagaimanapun, Liu Chongli adalah orang lanjut usia. Tangan dan kakinya tidak secepat Liu Kunfeng. Kelihatannya aneh. Tuan Xia, Anda datang. Liu Kunfeng berlari turun dari lantai atas, dan masih menderita asma, dan dia sibuk berjabat tangan dengan Xia Rufei. Xia Ruofei mengangguk dan membuka pintu dan bertanya, Tuan Liu, saya ingin tahu apakah Anda telah menemukan beberapa tanaman obat. Liu Kunfeng berkata dengan pandangan licik, berkata, Tuan Xia, kami telah mencoba segala cara untuk menemukan semua sumber daya, tetapi sejauh ini, kami belum menemukan satupun dari mereka. Xia Ruofei tidak terkejut dengan hasil ini, hanya mengangguk samar. Liu Kunfeng segera berkata lagi, tapi, kami mendengar sedikit tentang darah ametis. Setelah itu, Liu Kunfeng memberitahu Xia Ruofei tentang berita yang dia terima beberapa menit yang lalu tentang lelang bawah tanah Malaysia. Xia Ruofei tidak bisa tidak merasakan beberapa kecelakaan. Jamu yang dia daftarkan relatif langka di dunia latihan. Saya tidak menyangka akan mendapatkan darah kecubung dalam lelang bawah tanah di dunia sekuler. Tentu saja, darah ametis tidak terlalu berharga dalam daftar yang dicantumkan oleh Xia Ruofei. Dibandingkan dengan rumput wangi, nilai darah kecubung jauh lebih buruk. Selain itu, Xia Ruofei menanam beberapa lobak darah kecubung di kebun obat di Pulau Jiexin, tetapi belum tumbuh dewasa. Oleh karena itu, setelah mendengarkan berita ini, Xia Ruofei hanya sedikit mengejutkan para dewa, dan kemudian bertanya, apakah ada cara untuk mendapatkan darah kecubung ini? Liu Kunfeng mendengar lebih banyak kata, dia berkata, kesulitan ini sangat besar. Lagi pula, pembelinya bukan orang Cina, dan pihak lain juga merupakan raksasa di Malaysia. Kekayaan keluarga cukup luar biasa, uang sulit didapat membuat mereka terkesan, dan kami Liu Jia pengaruhnya juga sulit menembus ke Malaysia, jadi. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke, saya tahu. Dia kemudian bertanya, bagaimana situasi Liu Lao saat ini? Petik 2. Berkat peremajaanmu. Liu Kunfeng berkata dengan cepat, situasi ayahku masih stabil dalam 2 hari terakhir. Tapi, jika kamu tidak dapat menemukan obat-obatan yang tercantum dalam daftarmu. Xia Ruofei berkata dengan ragu-ragu, aku akan pergi dan melihatnya pertama. Oke, Liu Kunfeng dengan cepat berkata, silakan datang ke sini. Wakil Menteri Dinasti Tang secara pribadi memimpin Xia Ruofei di depan, dan Liu Chongli, yang menguasai konsorsium keluarga, bahkan tidak dapat menyela. Xia Ruofei datang ke bangsal Liu dan tidak membutuhkannya untuk berbicara. Liu Kunfeng membawa staf medis keluar secepat mungkin, lalu dia dan Liu Chongli juga meninggalkan ruangan dengan penuh minat. Xia Ruofei dengan hati-hati memeriksa status ayah Liu, dan kemudian diam-diam mengangguk sesuai harapannya. Meski lelaki tua itu masih koma, namun penyakitnya selama 2 atau 3 hari ini tidak terus memburuk, dan aktivitas sel kanker di tubuhnya mengalami penurunan yang signifikan. Tentunya jika pengobatan tidak dilanjutkan, kelopak bunga putri kecil yang diambil Liu Laofu beberapa hari yang lalu akan habis dan tidak berperan lagi. Xia Ruofei menuruti keinginannya sejenak, mengeluarkan paket akupuntur dari tasnya, pertama-tama menggunakan metode 9 jarum Moyun untuk memberinya perawatan akupuntur. Setelah jarum dipasang, jarum perak masih perlu berada di dalam tubuh untuk sementara waktu, dan Xia Ruofei berdiri dan berjalan keluar ruangan. Tuan Xia, Liu Kunfeng bergegas menemui. Xia Ruofei berkata, situasi Liu Lao pada dasarnya sama seperti yang saya harapkan. Jika tidak ditangani sesegera mungkin, kondisi tubuh akan terus memburuk dan pada akhirnya tidak akan terselamatkan bahkan jika para dewa datang. Terus gunakan perawatan medis terakhir. Liu Kunfeng bertanya dengan sedikit harapan. Xia Ruofei menggelengkan kepalanya dan berkata, selalu tidak mungkin untuk menyembuhkan masalah, dan efek pengobatannya akan semakin buruk, itu tidak masuk akal. Apa yang bisa saya lakukan? Rao adalah Liu Kunfeng yang telah mengalami banyak angin dan ombak besar, namun dalam menghadapi situasi saat ini, nampaknya masih belum berdaya. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata, saya mengatakan rencana untuk referensi Anda. Kamu bilang, Liu Kunfeng berkata seolah dia telah menangkap sedotan. Saya tidak ingin menemukan obat dalam daftar dalam waktu singkat, saya khawatir itu tidak realistis. Xia Ruofei berkata dengan lemah,
saya telah memikirkan resep alternatif selama 2 hari ini. Hari ini adalah sedikit petunjuk. Bagus. Liu Kunfeng tidak bisa menahan tangisnya karena terkejut. Dia sepertinya melihat secercah harapan. Namun, dia segera menyadari keluhannya sendiri dan menunjukkan senyuman licik. Dia berkata, "Maaf, Tuan Xia, lanjutkan, lanjutkan." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Saya harus menjelaskan 2 hal kepada Anda. Pertama, resep alternatif ini bukan resep, tetapi saya telah mengubahnya sesuai menurut pemahaman saya sendiri tentang pengobatan Tiongkok, jadi ini termasuk keamanan, efek pengobatan dan aspek lainnya mungkin tidak diketahui, ada risiko tertentu. Kedua, meskipun resep ini bergejala, efek pengobatannya pasti lebih buruk daripada pil sebelumnya, kamu harus siap secara mental untuk pertarungan jangka panjang." Ya, Liu Kunfeng berkata tanpa ragu-ragu, "Selama saya bisa menyelamatkan nyawa ayah saya, kami bersedia mencobanya." Kenyataannya adalah ini. Dengan opsi ini, Liu akan menghadapi risiko tertentu dan kemungkinan kegagalan pengobatan tertentu. Namun jika Anda tidak memilih rencana ini, hasilnya akan buruk. Liu akan kehilangan Liu Laozi, Kolom dan bingkai giok putih Tian-Tian. Sinar emas ungu laut. Menghadapi kenyataan seperti itu, Liu Kunfeng secara alami menyadari apa yang harus dia lakukan. Xia Ruofei mengangguk dan mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi Wu Qiang. "Wu Qiang, masukkan aku ke dalam inkubator di mobil, aku di lantai 2. Xia Ruofei berkata dengan lemah. "Oke bos." Liu Kunfeng mendengarkan dan berkata dengan cepat, "Tuan Xia, saya akan mengirim orang untuk mengambilnya." "Tidak, biarkan supirku mengirimkannya langsung. Jangan berikan tangan orang lain di tengah, jangan ambil ketika kamu tidak tahu," kata Xia Ruofei. Liu Kunfeng mau tidak mau mengungkapkan secercah warna. Dia berkata, "Tuan Xia, kami pasti akan meningkatkan pengelolaan obat-obatan di masa depan. Hal terakhir pasti tidak akan terjadi di masa depan." Xia Ruofei tersenyum tak terkendali dan tidak mengatakan apapun. Mereka menunggu selama 2 menit, Wu Qiang datang ke lantai 2 dengan inkubator, dan setelah menyerahkannya kepada Xia Ruofei, dia kembali ke mobil di lantai bawah dan berdiri. Xia Ruofei berjalan menuju kamar ayah Liu dengan inkubator. Dia berkata, "Tuan Liu, kamu masuk. Omong-omong, cari perawat lain untuk membantu." Oke. Liu Kunfeng berkata dengan cepat, dan pada saat yang sama, dia melihat ke arah Liu Chongli. Liu Chongli segera berlari untuk mengatur bantuan perawat. Setelah memasuki rumah, Xia Ruofei pertama-tama meminta perawat membuat sepanci air mendidih. Kemudian dia memasukkan kantong obat Tiongkok yang diawetkan ke dalam air panas dan memanaskan sup obat di dalam kantong obat Tiongkok yang dikemas vakum. Setelah melakukan pemanasan sebentar, Xia Ruofei meminta perawat untuk mengeluarkan kantong obat Tiongkok dan kemudian memintanya untuk menemukan set infus sekali pakai yang baru. Perawat segera menggantungkan tas obat Tiongkok di tempat tidur dan menyambungkan set infus. Tentu saja, ini bukan untuk memasukkan pengobatan Tiongkok ke dalam pembuluh darah Pastor Liu. Hanya karena ayah Liu telah memasang ventilator pada selangnya, maka Xia Ruofei menggunakan cara ini untuk membiarkan obat Tiongkok langsung masuk ke perut ayah Liu melalui set infus dan selang makanan hidung. Alasan mengapa Xia Ruofei memilih untuk menggunakan alat infus daripada memberinya makan langsung adalah untuk mengurangi laju aliran, dan pada saat yang sama, kelopak bunga berharga dari pengobatan tradisional Tiongkok dapat sepenuhnya bersentuhan dengan ayah Liu, dan akhirnya terserap. Liu Kunfeng melihat obat berwarna coklat di dalam kantong obat Tiongkok dan menetes melalui selang nasogastrik ke tubuh ayahnya. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup telepon. Xia Ruofei cukup percaya diri. Dia memindahkan bangku dan duduk di depan jendela. Jika dia tidak menganggap ada pasien yang sakit kritis di sini, dia bahkan ingin mengeluarkan sebatang rokok untuk merokok. Meskipun laju aliran yang digunakan maksimal, kantong kecil berisi obat Tiongkok ini juga digunakan selama 40 menit, dan disuntikkan ke perut ayah Liu. Dalam prosesnya, Liu Kunfeng dan Liu Chongli hampir menatap ayah Liu di ranjang rumah sakit, dan Xia Ruofei mengamati mentalitasnya dari waktu ke waktu. Meskipun tidak ada kontak langsung dengan Liu Laozi, Xia Ruofei masih dapat memiliki pemahaman umum tentang keseluruhan situasi. Ini cukup untuk Xia Ruofei. Liu Kunfeng dan yang lainnya tidak melihat perubahan apapun, tetapi setelah Xia Ruofei menggunakan eksplorasi mental,
ia dengan jelas menemukan bahwa dengan semakin banyaknya sup obat tradisional Tiongkok yang diimpor ke dalam tubuh Liu, aktivitas sel kanker di tubuhnya tiba-tiba menurun sebanyak itu, besarnya. Faktanya, selama Xia Rufei mau, dia bahkan dapat membiarkan sel-sel kanker ini terbang secara langsung, tetapi itu hanya beberapa kelopak spiritual. Sebaliknya, inilah yang terjadi. Saya ingin mengontrol kecepatan pemulihan. Saya rasa kandungan teknisnya jauh lebih tinggi, dan tingkat kesulitannya tidak sepenuhnya sama dengan perawatan kelopak hati sebelumnya. Setelah sekantong obat Tiongkok dituangkan, wajah Liu menjadi merah. Xia Ruofei mengambil kembali jarum perak itu dan dengan hati-hati memasangnya setelah disinfeksi. Dia berkata kepada Liu Kunfeng, "Tuan Liu, tolong bantu saya menyiapkan kamar untuk saya. Saya kira saya telah tinggal di sini selama 2 hari terakhir." "Tidak masalah, tidak masalah." Liu Kunfeng suka memperhatikan. Xia Ruofei bisa tinggal, karena Liu Kunfeng tidak berbeda dengan kabar baik Tianda. Setidaknya, dalam keadaan darurat, dokter itu dapat ditemukan, dan rasa aman meningkat pesat. Kamar yang diatur untuk Xia Ruofei berada di lantai 2, terpisah dari bangsal ayah Liu, sehingga jika ada kebutuhan, Anda dapat menemukan Xia Ruofei terlebih dahulu. Xia Ruofei membiarkan Wu Qiang kembali ke halaman, lalu dia beristirahat di kamar sebentar, dan sudah hampir waktunya makan. Liu Kunfeng secara pribadi datang ke restoran Xia Ruofei, dan Liu Chongli juga menemaninya. Ketiga lelaki itu membuat meja besar berisi anggur dan membuatnya sangat megah. Saat makan malam, Liu Kunfeng mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei berkata dengan lemah, "Tuan Liu, Anda masih belum berterima kasih terlalu dini. Kondisi Liu Lao saat ini sangat rumit, dan bahan obatnya tidak lengkap, jadi saya tidak terlalu percaya diri." Saya tahu, Liu Kunfeng berkata cepat. "Tidak peduli apakah hasil akhirnya baik atau buruk, rasa terima kasih kami tidak akan berbeda. Saya mengagumi Tuan Xia atas karakter Anda. Kali ini kami juga dapat melihat bahwa Anda benar-benar berusaha sekuat tenaga." Liu Chongli juga mengatakan bahwa dia berkata, "Tuan Xia, saya harus memberi penghormatan kepada Anda. Katakan saja, saya awalnya membawa grup farmasi kepada Anda, dan hati saya cukup vokal. Ternyata kita adalah orang kecil. Jantung perut pria itu. Tuan Xia adalah pria sejati." Alasan mengapa sikap Liu Chongli berubah begitu banyak adalah sepenuhnya karena hati surgawi, yaitu lobak darah ametis yang tercantum dalam daftar Xia Ruofei. Harganya hanya 200 juta dolar AS untuk bahan obat. Bahan obat yang belum pernah didengar oleh para ahli di institut ini jauh lebih berharga. Terlebih lagi, meskipun Anda memiliki ramuan herbal, Anda tetap harus menguasai resepnya. Nilai pengetahuan ini juga sulit diperkirakan. Bagaimanapun, ini adalah obat yang menyelamatkan jiwa. Menghitung ini, tidak mahal bagi Xia Ruofei untuk pergi ke grup farmasi. Bahkan Liu Jia lebih murah. Xia Ruofei sedikit malu dengan Liu Chongli. Lagi pula, biaya yang sebenarnya dia bayarkan tidak terlalu berlebihan. Bahan obat dalam daftar semuanya dicantumkan olehnya. Itu semua adalah bahan obat yang akan terpapar pada industri budidaya. Beberapa di antaranya sangat berharga, dan bahkan beberapa biksu tingkat tinggi belum tentu memilikinya. Bahkan ramuan obat biasa, seperti darah ametis, adalah harta karun yang disayangkan di dunia sekuler. Jika dihitung, harga pil tersebut sangat mahal. Namun, Xia Ruofei tidak menggunakan ramuan ini dalam daftar. Dia juga tidak dapat memikirkannya. Penggalian Liu di bawah tanah benar-benar menemukan informasi tentang tumbuhan dalam daftar. Tangkai darah kristal ungu benar-benar menghasilkan 200 juta dolar AS, yang membuat Liu bernilai dibandingkan pil sebelumnya. Beberapa kesalahpahaman telah muncul, namun, darah ametis dapat menghasilkan 200 juta dolar AS. Xia Ruofei berpikir bahwa obat di jantung taman obat pulau itu penuh dengan ramuan, yang lebih mahal daripada obat darah kecubung. Berapa harga taman obat itu? Tentu saja obat-obatan berharga di dunia budidaya sama sekali tidak dapat diukur dengan uang. Ketika industri budidaya bumi paling makmur, harta surga dan bumi yang benar-benar berharga juga dapat ditukar. Hanya orang bodoh yang akan mengambil semangat rumput untuk menukar uang, dan siapakah penggarap yang akan menjadi bodoh? Xia Ruofei terbatuk sedikit dan berkata, "Liu telah memenangkan hadiah.
Saya hanya melakukan tugas sebagai dokter. Karena saya telah menangani masalah ini, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melakukan yang terbaik. Orang yang bisa melakukan ini sudah cukup untuk dikagumi. Liu Kunfeng berkata sambil mengangkat gelasnya, Tuan Xia penuh perhatian. Ayo, saya akan menghormati Anda lagi. Xia Ruofei tinggal di rumah Liu Jia. Dia menyiapkan 6 kantong sup obat dan menggunakannya 2 kali sehari. Sup ini cukup untuk 3 hari. Sisa obat Tiongkok masih disimpan di lemari es di kamar sebelah ayah Liu. Dengan pelajaran dari mobil sebelumnya, Liu Kunfeng sangat memperhatikan keamanan obat-obatan. Dia tidak hanya mengatur penjaga ganda 24 jam untuk stasiun ganda, tetapi juga memasang beberapa kamera, dan seseorang yang khusus menatap layar pemantauan sepanjang waktu. Liu Kunfeng juga dengan sungguh-sungguh memerintahkan agar hanya Xia Ruofei yang boleh menyentuh kantong obat Tiongkok, dan yang lain tidak boleh mendekati lemari es. Ini adalah 1 dekade digigit ular dan takut pada tali sumur. Pada malam hari di hari yang sama, Xia Ruofei meminta perawat menggunakan set infus untuk memasukkan sekantong obat Tiongkok ke dalam perut ayah Liu melalui selang makanan. Keesokan harinya, digunakan 1 kali setiap pagi dan sore. Setelah setiap pengobatan, situasi ayah Liu akan membaik. Alat-alat yang dipantau tanda-tanda vital juga dapat terlihat jelas. Indikatornya berkembang ke arah yang baik. Meskipun orang-orang masih belum sadarkan diri, Liu Kunfeng dan yang lainnya merasakan awal harapan, dan mereka sangat gembira. Bagaimanapun, Xia Ruofei mengatakannya di awal. Ini adalah resep alternatif yang dia teliti sendiri. Apa efeknya dan apakah akan ada efek sampingnya? Ini sulit untuk dikatakan. Oleh karena itu, pada awalnya Liu Kunfeng sangat malu, dia takut kondisi ayah Liu tiba-tiba memburuk, dan kemudian dia dibuang. Sekarang tampaknya keterampilan medis Xia Ruofei masih layak untuk dipercaya sepenuhnya. Dengan tidak adanya bahan obat, resep alternatif yang dikembangkan dalam 2 hari masih memainkan peran terapeutik yang baik. Pada pagi hari ketiga, Xia Ruofei secara pribadi menatap perawat yang memasukkan kantong obat Tiongkok kelima ke dalam perut Pastor Liu, dan kemudian kembali ke kamar untuk beristirahat. Dia duduk di depan komputer, siap mencari film untuk ditonton, mengirimkan waktu akhir-akhir ini, selain setiap pagi dan sore, dia harus secara pribadi memantau perawat untuk memberi makan sup ke perut Liu, dan kemudian rutin memeriksa kondisi fisik ayah. Pada dasarnya tidak ada hal lain di waktu lain, dan tinggal di sini cukup membosankan. Namun, Xia Ruofei hanya duduk sebentar, dan seorang perawat terbang mendekat dan terengah-engah dan berkata, musim panas. Dokter musim panas. Kepalanya sudah bangun. Dia ingin bertemu denganmu. Xia Ruofei sebenarnya tidak terkejut sama sekali, karena dosisnya sudah dihitung olehnya. Ditambah dengan kondisi fisik ayah Liu, hampir waktunya untuk bangun hari ini. Kalau paginya tidak bangun, berarti kantong terakhir sorenya sudah habis. Bisa juga bangun. Namun, Xia Ruofei masih membuat pandangan terkejut, dan tiba-tiba berdiri dan berkata, saya akan lulus. Ketika Xia Ruofei keluar dari kamar, Liu Kunfeng, yang mendapat kabar pertama kali, sudah berlari. Begitu Xia Ruofei terlihat, Liu Kunfeng memegang tangannya erat-erat dan berkata dengan penuh semangat, Tuan Xia. Xia Senji, terima kasih banyak. Tuan Liu, jangan bersemangat. Xia Ruofei sedikit menyeringai. Setelah beberapa saat, aku harus membantumu menyelamatkanmu. Liu Kunfeng tidak peduli dengan lelucon Xia Ruofei. Dia terlalu tertekan selama ini. Ketika ayah Liu terbangun, tekanannya seolah menemukan jalan keluar dan tiba-tiba keluar. Faktanya, ketika ayah Liu sakit parah, keluarga Liu, termasuk Liu Kunfeng, mulai melakukan persiapan psikologis pada saat diagnosis. Oleh karena itu, meskipun dia sangat berat saat itu, dia merasa sangat malu dengan masa depan keluarga Liu. Namun tidak sebanyak saat ini. Terutama pengobatan intervensi terakhir Xia Ruofei memberi Liu Kunfeng harapan tak terbatas. Saat itu, penyakit ayah Liu sudah sembuh dengan cukup baik. Bahkan 301 orang ahli yang datang menemui sang ayah untuk melakukan pemeriksaan rutin bahkan secara ajaib. Namun, karena perilaku bodoh Liu Lifang, semua dampak dari semua upaya ini menjadi nol. Perasaan dari puncak ke rendah ini lebih mengasyikkan daripada menaiki roller coaster. Dari harapan besar hingga keputusasaan, kita telah melewati tikungan terjal.
Inilah perjalanan Liu Kunfeng hari ini. Sekarang, ayah Liu terbangun kembali, seolah-olah cahaya menyilaukan tiba-tiba menyinari pikiran gelap. Rao adalah upaya biasa Liu Kunfeng untuk membangkitkan semangatnya. Kali ini, beberapa dari mereka tidak bisa mengendalikan emosinya. Liu Kunfeng berkata, "Tuan Xia, ayo masuk. Ayah ingin bertemu denganmu." "Benar, merepotkanmu." "Meyakinkan, saya akan memeriksa kondisi fisiknya untuk pertama kalinya." Xia Ruofei tersenyum. "Jangan lupa, saya seorang dokter." "Ya," Liu Kunfeng berkata dengan cepat, "tolong." Xia Ruofei masuk ke bangsal ayah Liu. Dokter dan perawat melihatnya dan segera keluar dari ruangan dengan sukarela. Saat ini mereka sudah terbiasa dengan hak istimewa yang dinikmati oleh Xia Ruofei. Tentu saja, tidak satupun dari para ahli dan profesor ini yang tidak yakin. Toh, dalam situasi putus asa ini, keajaiban masih bisa tercipta berulang kali. Para ahli dan profesor ini bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jika bukan karena statusnya sendiri sebagai prajurit, tetapi karena atasannya sudah mengeluarkan password, maka perlakuan tersebut pasti akan mereka lakukan untuk melakukan berbagai pertukaran dan diskusi. Xia Ruofei masuk ke bangsal yang tenang. Pastor Liu sedang berbaring di tempat tidur, matanya sedikit tertutup, dan penampilannya masih sangat lemah. Namun, setelah mendengar langkah Xia Ruofei, dia perlahan membuka matanya. Kedua pria itu bertemu dan mata Liu menunjukkan rasa terima kasih di matanya dan mengangguk ke posisi sulit Xia Ruofei. Xia Ruofei berjalan mendekat dan berkata, "Liu Lao, jangan bergerak, saya akan memeriksanya untukmu." Setelah itu, Xia Ruofei maju dan dengan terampil meraih tangan ayah Liu, jari-jarinya di pembuluh darahnya, dan kekuatan mental menembusnya. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei berdiri dan berkata, "Liu Lao, situasinya tidak buruk, ventilator dapat ditarik. Anda harus menunggu sebentar, saya akan meneleponnya." Mencabut hal semacam ini, meskipun Xia Ruofei sendiri tidak masalah, tapi menurutnya lebih baik memberikannya kepada dokter profesional barat. Sekarang dalam kasus ini, ayah Liu bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Sangat sulit bagi keduanya untuk berkomunikasi. Xia Ruofei memasuki rumah dan melihat sebuah catatan di samping tempat tidur dengan nama yang dipelintir. "Itu pasti ayah Liu. Ketika saya bangun, saya menyatakan kesediaan saya untuk melihat Xia Ruofei dengan cara ini." Melalui pemeriksaan, ia menemukan bahwa setelah kesadaran Liu jernih, tubuhnya tentu saja lemah, tetapi pernapasan spontan tidak menjadi masalah. Tidak perlu melanjutkan ventilator. Ini sangat berdosa bagi pasien. Pastor Liu menunjukkan warna bersyukur dan sedikit mengangguk. Xia Ruofei berjalan ke pintu dan menyapanya. Liu Kunfeng dan kepala tim ahli medis, Profesor Luo, menyambutnya. Tanpa menunggu mereka bertanya, Xia Ruofei berkata, "Saya sudah memeriksanya. Kesadaran Liu Lao sudah bangun. Kondisi fisiknya juga baik. Lepaskan dulu ventilator dan selang makanan hidung." "Oke," Liu Kunfeng berkata tanpa ragu-ragu. "Profesor Luo, kalau begitu, ganggu kamu." Liu Kunfeng berkata, "Tuan Xia, ayo masuk. Ayah ingin bertemu denganmu." "Benar, merepotkanmu." "Meyakinkan, saya akan memeriksa kondisi fisiknya untuk pertama kalinya." Xia Ruofei tersenyum. "Jangan lupa, saya seorang dokter." "Ya," Liu Kunfeng berkata dengan cepat, "tolong." Xia Ruofei masuk ke bangsal ayah Liu. Dokter dan perawat melihatnya dan segera keluar dari ruangan dengan sukarela. Saat ini mereka sudah terbiasa dengan hak istimewa yang dinikmati oleh Xia Ruofei. Tentu saja, tidak satupun dari para ahli dan profesor ini yang tidak yakin. Toh, dalam situasi putus asa ini, keajaiban masih bisa tercipta berulang kali. Para ahli dan profesor ini bertanya pada diri sendiri bahwa mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jika bukan karena statusnya sendiri sebagai prajurit, tetapi karena atasannya sudah mengeluarkan password, maka perlakuan tersebut pasti akan mereka lakukan untuk melakukan berbagai pertukaran dan diskusi. Xia Ruofei masuk ke bangsal yang tenang. Pastor Liu sedang berbaring di tempat tidur, matanya sedikit tertutup, dan penampilannya masih sangat lemah. Namun, setelah mendengar langkah Xia Ruofei, dia perlahan membuka matanya. Kedua pria itu bertemu dan mata Liu menunjukkan rasa terima kasih di matanya dan mengangguk ke posisi sulit Xia Ruofei. Xia Ruofei berjalan mendekat dan berkata, "Liu Lao,
jangan bergerak, saya akan memeriksanya untukmu. Setelah itu, Xia Ruofei maju dan dengan terampil meraih tangan ayah Liu, jari-jarinya di pembuluh darahnya, dan kekuatan mental menembusnya. Setelah beberapa saat, Xia Ruofei berdiri dan berkata, Liu Lao, situasinya tidak buruk, ventilator dapat ditarik. Anda harus menunggu sebentar, saya akan meneleponnya. Mencabut hal semacam ini, meskipun Xia Ruofei sendiri tidak masalah, tapi menurutnya lebih baik memberikannya kepada dokter profesional barat. Sekarang dalam kasus ini, ayah Liu bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Sangat sulit bagi keduanya untuk berkomunikasi. Xia Ruofei memasuki rumah dan melihat sebuah catatan di samping tempat tidur dengan nama yang dipelintir. Itu pasti ayah Liu. Ketika saya bangun, saya menyatakan kesediaan saya untuk melihat Xia Ruofei dengan cara ini. Melalui pemeriksaan, ia menemukan bahwa setelah kesadaran Liu jernih, tubuhnya tentu saja lemah, tetapi pernapasan spontan tidak menjadi masalah. Tidak perlu melanjutkan ventilator. Ini sangat berdosa bagi pasien. Pastor Liu menunjukkan warna bersyukur dan sedikit mengangguk. Xia Ruofei berjalan ke pintu dan menyapanya. Liu Kunfeng dan kepala tim ahli medis, Profesor Luo, menyambutnya. Tanpa menunggu mereka bertanya, Xia Ruofei berkata, saya sudah memeriksanya. Kesadaran Liu Lao sudah bangun. Kondisi fisiknya juga baik. Lepaskan dulu ventilator dan selang makanan hidung. Oke, Liu Kunfeng berkata tanpa ragu-ragu, Profesor Luo, kalau begitu, ganggu kamu. Oke, Liu Kunfeng berkata tanpa ragu-ragu, Profesor Luo, kalau begitu, ganggu kamu. Padahal, kalau obatnya diminum 6 kantong sekaligus, tidak ada masalah, hanya akan mempercepat penyakit. Xia Ruofei juga mengontrol ritme, membuat perawatan lebih sulit. Bagilah 6 kantong obat menjadi 3 hari untuk diminum ayah Liu. Sekarang ayah Liu sudah bangun, tubuhnya cukup lemah, dan pasti ada kerusakan pada tenggorokannya termasuk trakea setelah intubasi. Saat ini, kantong obat terakhir diminum, di satu sisi dapat menambah energi. Di sisi lain, dapat menambah energi. Dimungkinkan juga untuk memulihkan kerusakan pada tenggorokan dan trakea pada waktunya, trauma kecil ini mudah dipulihkan, dan ramuan yang memakan kelopak hati spiritual sedikit. Pengoperasian ekstubasi sangat sederhana, terutama untuk tim ahli 301 yang sebagian besar bergelar doktor, dan tidak ada kesulitan. Setelah beberapa saat, Profesor Luo secara pribadi melepaskan ventilator untuk Liu, dan merawat lukanya dengan baik. Pada saat yang sama, sesuai dengan instruksi Xia Ruofei, perawat memberi ayah Liu minuman dari kantong terakhir obat Tiongkok. Ketika Xia Ruofei memasuki bangsal lagi, semangat ayah Liu jauh lebih baik, tetapi lubang hidungnya masih diisi dengan tabung oksigen untuk menyerap oksigen. Xiao Xia, aku sudah lulus lagi. Liu berkata, saya bersyukur untuk kali ini. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, kali ini sangat berbahaya, tetapi jika kamu bisa bangun, itu berarti setidaknya waktu paling berbahaya telah berlalu, dan kemudian kamu bisa merasa sakit. Pastor Liu mengangguk dan berkata, terima kasih. Kamu sopan. Xia Ruofei tersenyum. Saya dokter Anda. Ini masalah pengobatan untuk Anda. Pastor Liu menghela nafas dengan penuh emosi dan berkata, apa masalahnya? Bahkan jika ini yang terjadi, berapa banyak orang yang dapat melakukannya dengan baik, bahkan jika Anda melakukannya secara ekstrim. Ketika Xia Ruofei mencoba membujuk ayah Liu untuk tidak berkata apa-apa, lelaki tua itu tiba-tiba bertanya, Xiao Xia, katakan yang sebenarnya, apakah aku masih bisa melewati waktu ini? Dia kepala, kenapa kamu tiba-tiba menanyakan kata-kata seperti ini? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum dan berkata, apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah merasa nyaman, dan jangan memikirkannya. Ayah Liu menggelengkan kepalanya dengan keras kepala dan berkata, saya merasa tidak enak badan kali ini. Aku bahkan merasa mendapat undangan dari ayah Ma. Ma ayah. Xia Ruofei sedikit terkejut. Liu Lao tersenyum dan berkata, Tuan Max. Oh. Xia Ruofei tiba-tiba menyadari, dan kemudian berkata sambil tersenyum, kamu sangat besar kepala, kamu tidak bisa terlibat dalam idealisme. Ini bukan idealisme, tapi indera keenam manusia. Liu berkata, banyak orang punya firasat sebelum saat-saat terakhir. Xiao Xia, saya percaya pada penilaian otoritas Anda, katakan padaku, saya mungkin masih berapa lama. Ini sangat penting bagi saya.
Liu Jia seperti kapal induk. Jika kapten kapal induk Liu tidak ada di sana, maka kapal induk akan melaju ke arus bawah secara diam-diam, dan secara tidak sengaja akan membalikkannya. Jika ada sesuatu yang tidak tertangkap, ayah Liu pasti harus membuat pengaturan terlebih dahulu. Xia Ruofei terdiam beberapa saat dan berkata, "Kepala, saya tidak bisa memberikan jawaban yang jelas sekarang. Karena rencana pengobatan sudah disesuaikan, ada beberapa obat yang masih dicari, berapa banyak pengobatan ini yang bisa dilakukan, saya sedang tidak sehat saat ini." Petik 2. Pastor Liu memikirkannya dan bertanya, "Maukah Anda menghentikan semua pengobatan mulai sekarang? Berapa lama yang saya punya?" Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk kepalanya, lelaki tua ini cukup terikat. Namun, karena dia menanyakan pertanyaan ini, Xia Ruofei tidak menyembunyikan apapun. Dalam kondisi ayah Liu saat ini, jika semua pengobatan dihentikan, sel kanker akan segera menyerang dirinya. Di dunia sekarang ini, tidak ada cara yang efektif untuk mengobatinya. Xia Ruofei berkata, "Jika Anda cepat dalam 1 minggu, itu tidak akan lebih dari setengah bulan." Liu memejamkan matanya sedikit dan berkata, "Aku tahu, terima kasih, Xiao Xia. Kamu juga lelah. Ayo istirahat dulu." "Ya, merepotkanmu untuk menelepon di puncak." "Oke." Xia Ruofei berdiri dan berkata, "Tetapi sebagai dokter Anda, saya masih harus mengingatkan Anda bahwa tubuh Anda sangat lemah sekarang. Yang terbaik adalah berbicara lebih sedikit dan lebih memperhatikan istirahat." "Yah, bagus." Liu berkata sambil tersenyum, "Saya akan beristirahat setelah berbicara dengan kelompok." Xia Ruofei tidak mengatakan apa-apa, dan mengangguk dan berjalan menuju pintu. Begitu dia meninggalkan ruangan, Xia Ruofei berkata kepada Liu Kunfeng, yang sangat ingin menyambutnya dengan wajahnya. "Dia membiarkanmu masuk sekarang. Diperkirakan ada sesuatu yang perlu dijelaskan." Oke. Liu Kunfeng berkata, "Terima kasih, Tuan Xia." "Sopan." Xia Ruofei berkata dengan lemah, "Berhati-hatilah untuk tidak berbicara terlalu lama, dia perlu istirahat." Mengerti. Liu Kunfeng berkata, "Tuan Xia, kamu istirahat dulu, aku masuk." Di bangsal, Liu Kunfeng masuk dan melihat ayah yang sudah pulih pikirannya di tempat tidur. Suara itu tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit tersedak. "Ayah, kamu akhirnya bangun." Liu Laozi terlihat sangat lemah, tetapi matanya cukup kuat. Dia melirik Liu Kunfeng dan berkata, "Seberapa besar orangnya, dan unitnya juga merupakan pemimpin tingkat pertama, bagaimana kamu masih bisa memiliki sepasang gadis?" Petik 2. Liu Kunfeng tahu bahwa ayah Liu, yang lahir dalam seni bela diri, paling membenci air mata orang besar itu, tetapi dia juga bersemangat secara emosional hari ini, dan dia tidak dapat menahan diri. Faktanya, di antara kakak beradik, Liu Kunfeng paling mirip dengan ayah Liu, tidak hanya berpenampilan, tetapi juga bertingkah laku dengan gaya yang hampir sama persis dengan saat ayah Liu masih muda. Ayah Liu juga menghargai putra sulungnya ini sebagai pria yang besar. Penerus keluarga dibudidayakan. Liu Kunfeng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Maaf, ayah, saya sedikit salah." Tentu saja, ayah Liu tahu bahwa Liu Kunfeng baru saja mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, jadi matanya memancarkan sedikit cinta, tapi dia segera memalingkan wajahnya dan bertanya, "Sudah berapa lama aku koma?" "Sekitar 5 hari atau lebih." Liu Kunfeng berkata, "Terima kasih kepada Tuan Xia, tim medis ahli yang dikirim oleh 301 tidak berdaya." Ayah Liu menunjukkan sedikit ketertarikan dan berkata, "Oh, dengarkan nada bicaramu, sepertinya kondisiku telah berubah kali ini, bukankah itu tanggung jawab Xiao Xia?" Wajah Liu Kunfeng menunjukkan dilema. Dia mengatakan yang sebenarnya tentang ayah Liu, tetapi dia khawatir tubuh ayahnya baru saja terbangun dan dia tidak tahan dengan rangsangan. Tapi biarkan dia bingung, dan bahkan biarkan ayah Liu salah paham bahwa ini disebabkan oleh pengobatan Xia Ruofei yang tidak efektif, dan dia tidak bisa melupakan hati nuraninya. Terlebih lagi, surat kabar tidak dapat menahan api, dan kebenaran masalah ini cepat atau lambat akan diketahui oleh Guru Liu. Alis Liu sedikit berkerut dan berkata, "Apakah ada yang salah dengan itu? Itu bisa membuatmu sangat malu. Coba ku tebak, apakah keluarga Liu telah muncul di dalam? Saya diracuni oleh koma ini." "Liu,
Kunfeng dengan cepat berkata, tidak, ayah, apa yang kamu katakan terlalu menakutkan. Karena itu, dia tetap mengagumi jahe atau pedas tua. Meskipun lelaki tua itu akhir-akhir ini, dia bangun dan membuat tebakan yang mendekati kebenaran berdasarkan beberapa detail kecil. Apakah itu? Liu berkata sambil menatap mata Liu Kunfeng. Saya baru saja berkonsultasi dengan Xiao Xia. Dia tidak terlalu yakin dengan pengobatannya sekarang. Ini bukan tanggung jawabnya, lalu, mungkin kali ini. Kemunduran kondisinya disebabkan oleh manusia. Saya benar, Liu Kunfeng berkata sambil tersenyum, ayah, aku bisa memberitahumu, tetapi kamu harus berjanji padaku, jangan bersemangat, jangan marah, tulangmu masih lemah. Pastor Liu berkata dengan sedikit tidak sabar, oke, badai macam apa yang saya alami? Ya, Liu Kunfeng tidak berani ragu, dan sedikit mengatur bahasanya. Dia menceritakan kisah kejadian dari awal sampai akhir dengan lelaki tua Liu. Dia mengatakan bahwa sambil mengamati dengan cermat situasi ayah Liu, dia telah mengambil keputusan. Begitu sang ayah tidak tahan dengan rangsangan dan ada situasi berbahaya, dia akan bergegas meminta bantuan Xia Ruofei. Raut wajah Liu memang berubah, apalagi saat ku dengar semuanya dibuat oleh Liu Lifang. Otot-otot di wajahnya tidak bisa menahan gemetar. Namun Liu Kunfeng rupanya meremehkan ketahanan psikologis ayahnya, hingga ia menyelesaikan semuanya. Liu Laozi tidak terlihat terlalu bersemangat, namun raut wajahnya menjadi lebih dalam. Ayah, ini tanggung jawabku. Liu Kunfeng menyalahkan dirinya sendiri. Akan terjadi seperti ini, aku sudah menyalahkan adik perempuanku, dia masih dilarang di rumah utama. Meskipun Liu Kunfeng menegur dengan keras Liu Lifang di depan suku, dan masih membatasi kebebasan pribadinya, Liu Lifang adalah saudara perempuannya. Di hadapan ayahnya, ia masih berharap dapat membantu Liu Lifang membicarakannya. Kalau tidak, orang tua itu akan marah dan benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. Liu Laozi melambaikan tangannya dan berkata, puncaknya, sudut pandangmu, jangan jelek di hadapanku. Kamu dapat yakin bahwa racun harimau tidak dimakan. Aku akan menghukum Liu Lifang, dan tidak akan menyakiti hidupnya. Liu Kunfeng tidak bisa menahan perutnya. Huo bukan anak kecil, ini juga saatnya. Dia sekarang sangat tidak mengerti dengan keputusan Liu untuk membuang Liu Haojun. Liu Haojun adalah cucu dari ayah Liu dan cucu dari putra tertua. Namun apa hubungannya mengorbankan orang yang salah di depan kepentingan keluarga? Meskipun semua orang tidak jelas, Liu Kunfeng tahu betul apa taji Liu Haojun di lapangan. Ayah Liu mengetahui bahwa Liu Kunfeng mengetahui hal ini dengan sangat baik, tetapi semua orang bingung. Dalam hati ini, saya khawatir Liu Kunfeng tidak akan mampu melewati kehidupan ini. Ketika ayah Liu melihat Liu Kunfeng tidak berbicara, dia sedikit mengernyit dan bertanya, puncaknya, bisa dikatakan. Kali ini bahkan Xiao Xia tidak mungkin. Liu Kunfeng dengan cepat berkata, tidak. Setelah Tuan Xia menyesuaikan resepnya, efek pengobatannya baik. Apakah Anda sudah bangun? Dan kami telah secara aktif mencari obat-obatan yang tercantum dalam daftar yang disediakan oleh Tuan Xia, sebagai selama obatnya mencari Ki, Tuan Xia pasti punya cara untuk menyembuhkanmu. Pastor Liu menunjukkan sedikit senyuman yang menarik dan bertanya, saya kira, ramuan itu sulit ditemukan. Liu Kunfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan heran, ayah. Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu masih menggunakan tebakan? Liu berkata dengan lemah, jika ramuan itu tidak sulit ditemukan, bagaimana Xiao Xia bisa membiarkanmu menemukannya? Ini mungkin agak dalam, jadi kamu harus merenungkannya. Oh, aku akan memikirkannya lagi, kata Liu Kunfeng. Kembalilah dan pikirkanlah. Kata Liu, orang tua itu berkata, jangan dibutakan olehku. Aku harus istirahat. Liu Kunfeng segera berdiri dan berkata, ayah, kalau begitu aku akan keluar dulu, kamu harus istirahat yang baik. Ya, ayah Liu mengangguk dan berkata, kamu berkata kepada Xiao Xia, kami adalah tradisi Liu yang tidak berterima kasih. Jika dia menyelamatkan hidupku, dia akan bisa mendapatkan hadiah yang sesuai dengannya. Aku tidak akan pernah membiarkan diriku sendiri sang dermawan itu kedinginan. Petik 2. Oke, Liu Kunfeng menjawab, lalu berbalik sedikit ke arah ayah Liu dan berbalik dari kamar. Setelah Liu Kunfeng pergi, wajah Liu tersenyum. Pada awalnya,
dia menghasilkan firasat bahwa ini tidak dapat dilakukan, terutama ketika saya mendengar bahwa obat penyelamat nyawa telah dirusak sepenuhnya oleh Liu Lifang. Seiring dengan rasa tidak berdaya, saya tahu bahwa hari kiamat semakin dekat dari hari ke hari, tetapi tidak ada cara untuk melarikan diri. Rao memiliki kualitas psikologis yang sangat baik, dan dia masih merasakan banyak ketidakberdayaan. Namun, setelah mendengarkan pengenalan situasi lengkap oleh Liu Kunfeng, ayah Liu agak tenang. Selama Xia Ruofei bersedia melakukan yang terbaik, dia akan dapat menyelamatkan hidupnya. Di bawah sensasi ini, masalah seperti bahan obat tidak seragam tidak layak disebutkan sama. Sekali sekarang tidak lain hanyalah manfaatnya. Tidak ada makan siang gratis di dunia. Pada perawatan putaran pertama, Xia Ruofei telah melakukan yang terbaik, dan Liu Lifang, rekan setimnya yang seperti babi, menghancurkan segalanya. Sekarang ini sama dengan perawatan baru yang kedua, maka Xia Ruofei pasti tidak akan bekerja dengan pakaian putih. Dia tidak akan menunjukkan kemampuan sebenarnya sampai dia melihat manfaat sebenarnya. Setelah mendengarkan penceritaan kembali Liu Kunfeng, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, "Saya tahu. Menteri Liu, kondisi ayahmu, saya sudah memikirkan banyak program, tapi ini masalah mendesak. Silakan juga minta Liu Lao. Banyak pengertian." Tentu saja, Liu Kunfeng berkata dengan cepat. "Tuan, Xia, ayahku hanya ingin mengucapkan terima kasih, dan tidak bermaksud mendesak." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Tuan Liu, lewat sini, aku akan kembali hari ini. Obat China yang saya siapkan kali ini sudah habis. Saya punya beberapa ramuan langka. Saya masih perlu membelinya dari teman saya. Resep ini, tampaknya ada pengaruhnya. Saya akan menyiapkan beberapa dosis lagi kali ini dan terus memeriksanya." Liu Kunfeng berkata dengan rasa terima kasih, "Oke. Kalau begitu tolong Tuan Xia." Situasi ayah Liu telah membaik, dan pikirannya telah terjaga, jadi Liu Kunfeng tidak cemas seperti sebelumnya. Setidaknya Xia Ruofei telah pergi untuk sementara waktu, dan dia tidak akan merasa seperti itu, jika dia merasakannya beberapa hari yang lalu. Liu Kunfeng segera berkata, "Tuan Xia, ramuan ini tidak murah. Kami tidak dapat meminta bantuan Anda tetapi juga membelanjakan uang Anda sendiri, jadi obat ini merugikan kami." Xia Ruofei tidak menunggu Liu Kunfeng menyelesaikan tangannya, dan tersenyum dan berkata, "Soal uang akan dikatakan nanti. Ini tidak begitu bagus." Liu Kunfeng berkata sambil menghela nafas. "Saya masih khawatir Anda tidak bisa mendapatkannya." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tuan Liu, tugas mendesak sekarang adalah menemukan obat-obatan yang tercantum dalam daftar saya, dan mengesampingkan hal-hal lain." Petik 2. "Oke, lalu lakukan apa yang kamu katakan," kata Liu Kunfeng. Xia Ruofei meninggalkan rumah Liu Jia dengan cara yang sama, hari. Dia tidak membiarkan Liu Kunfeng mengirim mobil, tetapi memanggil Wu Qiang dan membiarkan Wu Qiang mengemudi untuk mengambilnya. Xia Ruofei tentu saja tidak pergi ke teman manapun untuk membeli obat-obatan. Mengapa dia ingin kembali ke rumahnya karena pengobatan Tiongkok sudah habis. Tidak nyaman untuk minum obat di rumah keluarga Liu. Keluarga bagaimanapun akan mengambil gambaran spiritual, bahkan di bawah kewaspadaan mental, risikonya sangat rendah. Ruang peta spiritual adalah salah satu rahasia Xia Ruofei, bahkan jika ada risiko terekspos, dia akan dengan tegas menghindarinya. Xia Ruofei ingin memasuki ruang peta spiritual, dan obatnya hanya berguna. Tujuan utamanya adalah pergi ke susunan tumpukan batu giok hanya 7 hari sebelum pertempuran terakhir. Sekarang seharusnya disegarkan 3 kali. Setelah kembali ke halaman, Xia Ruofei berkata kepada Wu Qiang, "Saya tidak akan makan siang untuk sementara waktu, sehingga semua orang tidak punya apa-apa untuk pergi ke rumah sakit saya. Jika ada masalah mendesak, kamu bisa menghubungiku." "Iya bos." Wu Qiang mengangguk. Xia Ruofei kembali ke halaman pemilik, mengunci semua pintu dan jendela dengan rapat, dan menarik tirai untuk menutupi ruangan. Selain itu, dia biasanya mengeluarkan beberapa keping batu giok yang sudah tergambar dari luar angkasa, dan merentangkan tangannya. Batu giok berpola sederhana ini langsung terbang dan mendarat tepat pada posisi jatuhnya. Tidak ada sedikit pun penyimpangan. Arai perlindungan peringatan terbentuk secara instan. Metode susunan sederhana ini tidak menimbulkan kesulitan apapun bagi Xia Ruofei.
Selama dia membutuhkannya, dia bisa mendapatkan beberapa potong batu giok sesuka hati, tapi efeknya sangat bagus. Selama seseorang berada dalam jarak 3 meter dari ruangan, susunan perlindungan peringatan ini akan terpicu, dan kekuatan mental Xia Ruofei yang tersisa di susunan eksternal akan dirasakan untuk pertama kalinya, sehingga tidak peduli apa yang dilakukan Xia Ruofei di luar angkasa, dapatkan pengingat cepat. Setelah menjaga jalan dengan baik, Xia Ruofei kembali ke kamar tidur dan memanggil gambar dari telapak tangannya. Pikirannya sedikit tergerak dan menghilang ke dalam ruangan begitu saja. Setelah vertigo yang singkat dan familiar, Xia Ruofei segera muncul di angkasa. Menguasai. Setelah Xia Qing yang sensasional merasakan gejolak Xia Ruofei, dia tidak ragu-ragu melepaskan pekerjaannya, dari pegunungan dan lautan hingga awal dinasti Yuan, dengan hormat berkata kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei mengangguk dan bertanya dengan santai, apakah baik-baik saja saat ini? Apakah ada pekerja bebas? Tuan, semuanya normal. Xia Qing berkata, itu, tenaga kerja gratis juga sangat aman. Saya telah membagi mereka menjadi beberapa tim sesuai dengan instruksi Anda, dibagi menjadi 3 atau 4 tingkat, biarkan mereka mengatur diri mereka sendiri, efeknya sangat bagus. Petik 2. Kata, tenaga kerja gratis, dipelajari oleh Xia Qing di Xia Ruofei. Katanya masih agak janggal, meski kata itu sangat tepat. Yah, itu bagus, kata Xia Ruofei, lalu bertanya lagi, ya, pria yang kakinya patah, bagaimana cara pulihnya sekarang? Maksudmu pria dengan nama aneh itu? Kata Xia Qing. Dia dipanggil Manzila. Orang ini tangguh, dan lingkungan di Lingtu sangat bagus, udaranya membawa reiki yang dikabutkan, jadi kecepatan pemulihannya masih sangat cepat. Dia selalu ingin mengajukan sedikit obat, katanya bahwa dia berharap untuk segera pulih dan kemudian bermain untuk sang master. Manzila adalah pemimpin organisasi maut, setan, dan juga berstatus imam besar. Perbedaan terbesar antara dia dan Bao Guijun serta pekerja bebas lainnya adalah dia bukanlah seorang praktisi. Meskipun ia berpikiran rendah, ia memang merupakan latihan kultivasi yang tidak lengkap. Inilah sebabnya mengapa Xia Ruofei memiliki kesan yang relatif mendalam padanya. Namun, Xia Ruofei jelas tidak melihat praktisi tingkat rendah, ia hanya pertanyaan biasa. Setelah mendengarkan kata-kata Xia Qing, Xia Ruofei berkata, apakah sangat rendah, berapa efisiensi energinya? Biarkan dia membesarkannya dengan baik. Sia-sia menggunakan obat yang bagus untuknya. Xia Qing mengangguk dan berkata, oke, Tuan. Xia Ruofei berkata, beri Anda tugas, ikuti resep ini untuk memasak sepanci obat Tiongkok. Xia Ruofei pertama kali memberikan resep kepada Xia Qing. Ini adalah resep bergizi yang dipilihnya saat meminum obat Tiongkok beberapa hari lalu. Untuk memastikan, rasanya konsisten sebelum dan sesudahnya, kali ini ia masih membutuhkan obat China yang sama. Masalah ini diserahkan ke kantor Xia Qing. Xia Ruofei akan menaruh 100 hati untuk membahas tingkat pengobatan Tiongkok. Xia Qing bahkan lebih tinggi darinya. Setelah Xia Qing mengambil alih resepnya, Xia Ruofei mengulurkan tangan dan mengambil larutan kelopak bunga spiritual yang diencerkan dengan setengah botol kecil. Dia juga menyerahkannya kepada Xia Qing dan berkata, setelah memasak obat Tiongkok, tambahkan ini ke dalamnya. Posisi ini cukup. Xia Ruofei secara kasar menghitung proporsinya, dan kemudian dengan lembut menyentuh botol itu dengan tangan, sebuah goresan jelas muncul di botol itu. Memahami, Xia Qing mengambil botol itu dan berkata, Tuan, ini sangat sederhana, Anda bisa memberikannya kepada saya. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, ingatlah untuk mengaduk secara merata setelah penambahan, dan serahkan sisanya padaku. Di ruang Lingtu, terdapat mesin pengisi vakum kecil yang sebelumnya dibeli oleh Xia Ruofei, yang terutama digunakan untuk menyegel sup obat Tiongkok. Mesin modern ini, Xia Qing jelas bukan, dan tidak mudah dipelajari, jadi Xia Ruofei memutuskan bahwa langkah terakhir masih lebih baik. Setelah menyerahkan obat tersebut kepada Xia Qing, Xia Ruofei berjalan melewati Yuqiao dan sampai ke menara Linglong di tengah lubang air. Dia menatap menara yang indah itu dan kemudian melangkah ke dalam menara. Begitu Xia Ruofei memasuki bagian dalam menara Linglong, dia melihat ke dinding. Benar saja, angka di atas telah menjadi san, dan jumlah semburan telah disegarkan. Xia Ruofei mengangguk dan berbalik dan meninggalkan menara Linglong.
Ia mulai berlatih Pianping Steps di ruang terbuka depan menara. Meski sudah beberapa hari tidak berlatih, Xia Ruofei sudah memainkan dasar langkah drifting dengan sangat solid, dan tidak ada tiram dalam latihannya. Padahal, penguasaan metode dasar tubuh hanyalah tingkat awal. Ada banyak sekali kemungkinan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti gerak kaki, bentuk tubuh, serta naluri dan kekuatan mental. Bagian paling halus adalah bagian yang telah dieksplorasi dalam berbagai kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Bagian ini sepenuhnya mengandalkan sentimen pribadi, meskipun tertinggal dalam warisan UFO, pengalaman budidaya para pendahulu hanya bisa dijadikan referensi. Ini seperti kebenaran sederhana, belum tentu berguna bagi orang lain untuk mengatakannya ratusan kali. Hanya ketika Anda benar-benar memiliki perasaan pribadi, Anda benar-benar memahami kebenaran ini. Susunan tumpukan batu giok adalah untuk mengerahkan potensi manusia dalam keadaan batas. Seringkali, aura kilatan semacam itu lebih baik daripada latihan normal yang 100 kali 1000 kali. Ini adalah tempat paling berharga dalam susunan tumpukan batu giok. Xia Ruofei bahkan merasa bahwa hadiah setelah pertempuran tidak seberharga tumpukan batu giok itu sendiri. Sekarang, Xia Ruofei dengan penuh dan tulus mempraktikkan tumpukan batu giok berulang kali. Tujuannya untuk memilah pemahaman tahap sebelumnya dan menyesuaikan keadaannya sendiri. Hanya dalam hal ini efeknya akan menjadi yang terbaik. Toh, ada 3 peluang setiap 7 hari, tentu tidak bisa disia-siakan begitu saja. Setelah Xia Ruofei berlatih ratusan kali, dia merasa kondisinya hampir keluar. Ini berhenti, dan dia meminum beberapa suap air lintan untuk mempercepat pemulihan kekuatan mentalnya. Setelah istirahat sejenak, Xia Ruofei masuk ke menara Linglong dan memulai tantangan pertama tanpa ragu-ragu. Tumpukan batu giok yang familiar, titik cahaya yang familiar, 30 meter pertama, Xia Ruofei bergerak sangat cepat, dan lingkaran cahaya yang cepat dan lambat, dan sudutnya sangat berbeda, tidak menghalanginya. Tubuhnya tampak berubah. Gambar sisa, berkibar dari kiri ke kanan, terlihat sangat cantik. Setelah 40 meter, Xia Ruofei merasakan tekanan meningkat secara bertahap. Ia bersemangat, mental dan nalurinya berjalan ekstrim, ia bahkan tidak sempat memikirkan cara menghadapinya, dan sering mengandalkan reaksi bawah sadar. 50 meter, 60 meter. Akhirnya, Xia Ruofei mendekati skor terbaik terakhir kali, dan dia merasa masih memiliki kekuatan yang cukup. Nampaknya setelah beberapa hari istirahat, setelah berlatih langkah drifting, keadaannya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, terkadang kombinasi kerja dan istirahat masih sangat diperlukan. Setelah 60 meter, Xia Ruofei tidak lagi secantik saat dia berada 3 atau 40 meter jauhnya. Penampilannya terlihat sedikit malu. Setelah beberapa kali, lingkaran cahaya itu hampir terhapus oleh pakaiannya. Aturannya, jika halo menyentuhnya, meskipun hanya sedikit kulit yang diambil, atau pakaiannya tergores, itu akan segera menentukan bahwa arai tersebut gagal, dan kemudian Xia Ruofei akan langsung ditolak. Oleh kekuatan arai, pada dasarnya tidak ada kemampuan untuk menolak. Setelah berusaha sekuat tenaga, Xia Ruofei akhirnya terjatuh ke posisi 68 meter. Setelah gelombang halo yang bergoyang, tiba-tiba meningkat 10 kali lipat setelah mendekati Xia Ruofei. Ia tidak langsung menyerang Xia Ruofei, melainkan berbelok di tikungan. Ketika Xia Ruofei melarikan diri dari lingkaran cahaya lain, dia memutar tubuhnya dan mengenai lingkaran cahaya itu. Permainan telah berakhir. Xia Ruofei dikirim ke jalur keberangkatan. Meskipun pertarungannya gagal, dan skornya tidak meningkat banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya, namun Xia Ruofei masih memiliki wajah penuh kegembiraan dalam 8 meter terakhir. Xia Ruofei di bawah tekanan tinggi untuk langkah ping yang mengambang memiliki banyak hal baru, memahami. Dia memanjat dari tanah dan tidak ragu-ragu untuk bergegas keluar dari menara Linglong dan segera berlatih di ruang terbuka di depan menara. Latihan ini 10 jam. Dalam 10 jam, Xia Ruofei hampir tidak berhenti. Ia berlatih langkah drifting berulang kali, namun tidak pernah mencapai kondisi idealnya hingga terakhir kali ia berlatih hingga posisi tertentu. Xia Ruofei tiba-tiba mendapat sedikit pencerahan. 88 meter. Ini adalah hasil akhir pasukan Xia Ruofei. Dari 68 meter menjadi 88 meter, jika Anda mengikuti kecepatan normal, mungkin sulit untuk mencoba 100 kali,
tetapi karena daya tarik setelah pertempuran terakhir, Xia Ruofei masuk kembali setelah latihan berulang kali, hasilnya adalah kemajuan dari sebuah lompatan, ini adalah benda berharga dari tumpukan batu giok. Dapat dikatakan bahwa prestasi Xia Ruofei dalam metode langkah demi langkah Pianping telah meningkat pesat sebelum ia mencapai babak terakhir. Skuadron Xia Ruofei dilakukan dengan napas lega ketika dia sudah sangat jelas tentang sekilas misteri itu, jadi dia tidak beristirahat sepenuhnya. Dalam proses pembuatan skuadron, meski naluri dan kekuatan mental belum habis, namun konsumsinya cukup besar. Dia duduk di tanah dan tersentak. Dia sudah lama tidak merasakan rasa lelah seperti itu, tetapi suasana hatinya sangat baik, dan senyuman di wajahnya tidak dapat ditahan. Dengan peningkatan kemahiran, pemahaman Xia Ruofei tentang langkah Piaoping semakin dalam. Di saat yang sama, dia semakin sadar akan kepintaran tubuh ini. Bisa dimasukkan ke dalam warisan Yufufu, memang butik. Xia Ruofei sekarang memiliki pemahaman tertentu tentang dunia budidaya bumi. Hal ini terutama melalui penceritaan kembali Liu Chengfeng. Namun, karena Liu Chengfeng sendiri tidak terlalu tinggi, beberapa pesan tingkat atas tidak dapat diakses olehnya, sehingga pemahaman Xia Ruofei juga terbatas pada jangkauan yang relatif luas. Namun ada satu hal yang sangat diyakini Xia Ruofei, yaitu dunia kultivasi jelas bukan surga. Sebaliknya, mereka yang terkesan sakral, seringkali memiliki aturan yang lebih gelap daripada perut, dan aturan daging yang lemah lebih terlihat jelas di dunia budidaya. Lagi pula, dunia sekuler ada juga batasan hukum, begitu pula kendali mesin negara, dan hanya ada satu aturan dalam lingkaran praktik, yaitu kekuatan. Pentingnya Piaoping Bu bagi Xia Ruofei sangat jelas. Di masa depan, pasti akan semakin banyak kontak dengan industri budidaya. Das Hiju dapat membuatnya memiliki kecepatan kultivasi yang lebih cepat dan kultivasi yang lebih tinggi, tetapi itu tidak cukup untuk memperbaikinya, jadi Xia Ruofei juga tingkatkan persenjataan Anda sendiri. Tubuh Piaoping yang melangkah dengan pedang-pedang pria, dan ketekunannya untuk belajar, akan menjadi bagian dari masa depannya melawan musuh. Setelah memahami situasi dasar industri budidaya bumi, peningkatan kekuatannya sendiri oleh Xia Ruofei bahkan lebih mendesak. Setelah duduk di tanah beberapa saat, dia bangkit dan pergi ke ruang terbuka di depan menara. Xia Ruofei menutup matanya dan diam-diam mengingat proses pertarungannya sendiri beberapa kali, dan kemudian mulai berlatih metode tubuh langkah Pianping. Meski skuadron kali ini tidak memiliki ilusi yang sama seperti sebelumnya, namun masih banyak sentimen dalam proses penumpasannya. Sentimen semacam ini hanya akan dihasilkan di bawah lingkungan bertekanan sangat tinggi. Itu sangat berharga. Xia Ruofei terus-menerus mengintegrasikan sentimen ini ke dalam tubuh dan berlatih selama 5 atau 6 jam, lalu berhenti untuk beristirahat. Dia mengangkat tangannya dan menyeka keringat. Lalu dia mengambil sebotol air Lingtan dan meminumnya. Kemudian dia duduk di kasur giok dan menjalankan jalan untuk menyerap aura dan juga pulih. Saya baru saja kehilangan banyak kekuatan mental. Setelah hampir 1 jam, Xia Ruofei merasa kondisinya telah disesuaikan dengan baik, jadi dia berdiri dan berjalan ke menara dan memiliki kesempatan terakhir untuk bertarung. Dia secara alami tidak akan menyia-nyiakannya. Lagi pula, hanya 3 peluang yang habis dan akan disegarkan setelah 7 hari. Keadaan telah disesuaikan sebaik mungkin, dan beberapa sentimen yang dihasilkan selama pertempuran kedua semuanya terserap. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak ragu-ragu setelah memasuki menara Linglong dan langsung memasuki tumpukan batu giok. Bagian depan 67 meter masih seperti bambu, ini kembali menjadi sekitar 80 meter, Xia Ruofei merasakan peningkatan tekanan yang tiba-tiba, tetapi dia masih terus bergerak maju. Pada akhirnya, Xia Ruofei terjatuh ke posisi 93 meter. Kali ini skornya hanya bertambah 5 meter, tetapi Xia Ruofei tidak tertekan. Bagaimanapun, pencerahan setelah pertarungan pertama telah memberinya kejutan besar. Selain itu, Xia Ruofei dapat dengan jelas merasakan bahwa tumpukan batu giok dengan panjang total 200 meter, tepat di tengah-tengah susunan 100 meter, seharusnya menjadi rintangan besar. Semakin mendekati 100 meter, kesulitannya juga merupakan kenaikan kurva yang curam. Ia merasa ingin menembus angka 100 meter, tidak semudah itu. Kecuali ada pencerahan seperti itu lagi. Tapi peluang apa yang bisa Anda dapatkan dengan mudah?
Xia Ruofei melihat kembali tumpukan batu giok yang diselimuti kabut dan menjauh dari menara Linglong. Dia berlatih di ruangnya untuk sementara waktu, dan ketika kekuatan mental dan kemarahannya pulih, dia berhenti berlatih. Xia Ruofei tidak pergi ke gunung dan lautan lagi, tetapi langsung memanggil suara itu untuk memanggil Xia Qing. Pada saat pertempuran Xia Ruofei, Xia Qing telah menyiapkan obat Tiongkok sesuai kebutuhan, dan mencampurkan larutan kelopak bunga lili yang telah diencerkan. Xia Ruofei secara pribadi memasukkan obat Tiongkok ke dalam kantong obat vakum dan menyegelnya dengan mesin. Kemudian dia terbang menjauh dari ruang peta spiritual. Obat-obatan Tiongkok kalengan ini akan tetap berada di ruangan tersebut. Dia berencana untuk beristirahat di halaman hari ini, jadi dia tidak terburu-buru meminum obat Tiongkok. Mengenai efek pengawetan, lemari es terbaik dan termahal di dunia lebih baik daripada tidak sama sekali. Di ruang peta, setelah kembali ke dunia luar, Xia Ruofei mengambil sekantong wafel langsung dari tempatnya, memakannya dengan susu, mengisinya, lalu pergi ke kamar mandi untuk mandi air panas dan kembali ke kamar tidur untuk beristirahat. Dia pergi tidur sampai malam, dan setelah pergi ke halaman belakang untuk makan malam, Xia Ruofei bersiap pergi ke ruang video untuk mencari film besar untuk melihat ruang bawah tanah halaman memiliki ruang audio visual yang sangat bagus, tontonan efeknya tidak lebih buruk dari bioskop. Saat itu, Liu Kunfeng menelepon dan menelepon. Xia Ruofei berjalan ke pintu masuk ruang bawah tanah dan mengambil telepon genggam, Tuan Liu. Tuan Xia, saya ingin bertanya, bagaimana kesibukan Anda di sana? Liu Kunfeng bertanya, obat-obatan yang dibutuhkan sudah beres. Xia Ruofei berkata, jangan salah paham. Ini adalah obat yang saya perlukan untuk mempelajari pengobatan alternatif. Saya ingin membuat pil sebelumnya. Saya masih punya beberapa obat. Anda teman-teman, cepatlah juga. Oke. Liu Kunfeng berkata berturut-turut, lalu dia berbisik, Tuan Xia, apakah Anda sibuk? Xia Ruofei berkata, tidak. Saya tidak perlu menghabiskan malam obat dahak. Obat yang ingin dimakan Minger Liu Lao belum siap. Tubuh ayahmu tidak dapat menghentikan obatnya sekarang, jika tidak, mungkin saya tidak bisa menahannya selama seminggu. Liu Kunfeng mendengar kengerian perang. Awalnya, dia ingin Xia Ruofei lulus malam ini, tetapi Xia Ruofei mengatakan ini pada bagiannya. Di mana dia berani menyebutkannya. Jadi, Liu Kunfeng hanya berkata, oh. Itu sangat sulit bagimu. Untungnya. Xia Ruofei menelepon Haha dan bertanya, Menteri Liu mencari saya. Tidak ada. Liu Kunfeng berkata cepat, saya hanya ingin mengetahui situasinya, lalu kamu sibuk. Setelah itu, Liu Kunfeng menutup telepon. Xia Ruofei mengangkat bahu dan membanting telepon ke dalam sakunya, lalu membanting lagu itu menuruni tangga dan segera datang ke studio. Komputer di sini terhubung ke jaringan. Dia langsung menemukan film berskala besar di situs video. Itu baru saja dirilis di jalur bioskop dan mulai membayar untuk film online. Xia Ruofei langsung membayar filmnya. Komputer terhubung ke proyektor laser untuk memproyeksikan konten layar secara langsung ke layar besar. Resolusi proyeksi laser sangat bagus. Dengan sistem suara surround, tidak ada perbedaan pengalaman di sini dan di bioskop, kondisi tempat duduk dan lingkungan menonton di sini tidak diketahui selain bioskop. Jauh lebih baik. Ketika Xia Ruofei sedang menonton film di ruang audiovisual, Liu Kunfeng juga datang ke bangsal ayah Liu di lantai 2. Sebelum dia datang ke ranjang rumah sakit, dia dengan hormat berkata kepada ayah Liu, Ayah, saya sudah menelepon Tuan Xia. Apa yang dia katakan? Pastor Liu bertanya dengan lemah. Dia masih sibuk mencoba mengekang obat Cina yang ingin kamu minum besok. Liu Kunfeng berkata, saya melihatnya begitu sibuk, jadi hanya. Saya tidak memintanya untuk datang malam ini. Tanya Liu. Ya, Liu Kunfeng mengangguk dan berkata, dia memecahkan obatnya untuk malam ini dan harus datang besok pagi. Saya pikir, lumayan malam ini. Pastor Liu bertanya, kalau begitu, Anda tidak mengatakan bahwa saya sedang mencari dia. Tidak, Liu Kunfeng menggelengkan kepalanya sedikit. Pastor Liu tersenyum dan berkata, tentu saja kami tidak buruk pada malam ini, tetapi Anda percaya atau tidak? Jika Anda hanya mengatakan bahwa saya sedang mencari dia, dia pasti akan datang dalam semalam. Ini, aku percaya, kata Liu Kunfeng.
Kawanan, tahukah kamu kenapa? Liu Laozi memandang Liu Kunfeng dan bertanya. Saya tidak bisa menebaknya. Liu Kunfeng berkata jujur. Sejauh yang saya tahu, Tuan Xia adalah orang yang sangat tegas. Sangat sulit bagi orang lain untuk mengubah pikiran dan keputusannya. Itu juga apa, kapan? Liu berkata, iblis kecil ini, selama aku mendengar bahwa aku sedang mencarinya, aku pasti akan tertabrak. Ayah, maksudmu? Liu Kunfeng sepertinya menyadari sesuatu. Liu Laozi tersenyum dan berkata, ya, dia pasti tahu, saya mencarinya, itu untuk membuka syarat. Dia begitu terhindar untuk lari, apakah itu benar-benar tidak egois? Jika itu untuk orang tua itu lagu lama, aku juga percaya. Bagiku, hehe, dia dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya tahu ini. Liu Kunfeng berkata, Tuan Xia tidak pernah menyembunyikan ini. Dan saya kira, dia tidak akan mengenakan biaya terlalu banyak kali ini. Itu tidak bisa dihindari. Kata Liu, lelaki tua itu berkata, orang yang sakit, dia akan menerima 2 uang darinya, semua wanita yang tidak berbakti. Liu Kunfeng dengan cepat berkata, ayah, jangan bersemangat, sekarang emosimu tidak bisa. Saya tidak bersemangat, hanya merasakannya. Liu berkata, Kunfeng, tahukah kamu? Saya selalu merasa bahwa saya sudah terbiasa dengan hidup dan mati, hukum alam orang tua dan orang sakit, saya sudah bisa menerimanya. Tapi kali ini, kata-kata Pastor Liu ada sedikit ketakutan di mata saya, dan kemudian melanjutkan, kali ini saya benar-benar merasakan kematian mendekat. Ketika saya bangun dari koma, saya mendengar burung-burung menangis dari jendela, dan matahari bersinar masuk. Tiba-tiba saya merasakan kehidupan itu, bagus. Ketika para dokter dan perawat sibuk menarik saya keluar, saya pikir, selama saya bisa terus hidup, saya bersedia membayar berapapun harganya. Uang, reputasi, status, kekuasaan. Itu semua ada di luar tubuh. Liu Kunfeng mengangguk dan berkata, Anda adalah Optimus Prime keluarga kami. Demi kesehatan Anda, keluarga tentu tidak ragu untuk membayarnya. Jadi, kata Liu, lelaki tua itu berkata, saya memutuskan untuk memberi Xia Ruofei kondisi yang tidak bisa dia tolak, sehingga dia berhenti meminumnya, dan dia akan menyembuhkan saya dengan cepat. Faktanya, ayah Liu mengetahui bahwa ketika film Xia Ruofei berada di ruang audiovisual, Liu Kunfeng juga datang ke bangsal ayah Liu di lantai 2. Sebelum dia datang ke ranjang rumah sakit, dia dengan hormat berkata kepada ayah Liu, ayah, saya sudah menelepon Tuan Xia. Apa yang dia katakan? Pastor Liu bertanya dengan lemah. Dia masih sibuk mencoba mengekang obat Cina yang ingin kamu minum besok. Liu Kunfeng berkata, saya melihatnya begitu sibuk, jadi hanya. Saya tidak memintanya untuk datang malam ini. Tanya Liu. Ya, Liu Kunfeng mengangguk dan berkata, dia memecahkan obatnya untuk malam ini dan harus datang besok pagi. Saya pikir, lumayan malam ini. Pastor Liu bertanya, kalau begitu, Anda tidak mengatakan bahwa saya sedang mencari dia. Tidak, Liu Kunfeng menggelengkan kepalanya sedikit. Pastor Liu tersenyum dan berkata, tentu saja kami tidak buruk pada malam ini, tetapi Anda percaya atau tidak? Jika Anda hanya mengatakan bahwa saya sedang mencari dia, dia pasti akan datang dalam semalam. Ini, aku percaya, kata Liu Kunfeng. Kawanan, tahukah kamu kenapa? Liu Laozi memandang Liu Kunfeng dan bertanya. Saya tidak bisa menebaknya. Liu Kunfeng berkata jujur. Sejauh yang saya tahu, Tuan Xia adalah orang yang sangat tegas. Sangat sulit bagi orang lain untuk mengubah pikiran dan keputusannya. Itu juga apa, kapan? Liu berkata, iblis kecil ini, selama aku mendengar bahwa aku sedang mencarinya, aku pasti akan tertabrak. Ayah, maksudmu? Liu Kunfeng sepertinya menyadari sesuatu. Liu Laozi tersenyum dan berkata, ya, dia pasti tahu, saya mencarinya, itu untuk membuka syarat. Dia begitu terhindar untuk lari, apakah itu benar-benar tidak egois? Jika itu untuk orang tua itu lagu lama, aku juga percaya. Bagiku, hehe, dia dan aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Saya tahu ini. Liu Kunfeng berkata, Tuan Xia tidak pernah menyembunyikan ini. Dan saya kira, dia tidak akan mengenakan biaya terlalu banyak kali ini. Itu tidak bisa dihindari. Kata Liu, lelaki tua itu berkata, orang yang sakit, dia akan menerima 2 uang darinya, semua wanita yang tidak berbakti.
Liu Kunfeng dengan cepat berkata, "Ayah, jangan bersemangat, sekarang emosimu tidak bisa." "Saya tidak bersemangat, hanya merasakannya." Liu berkata, "Kunfeng, tahukah kamu, saya selalu merasa telah terbiasa dengan hidup dan mati, hukum alam orang tua dan orang sakit, saya sudah bisa menerimanya. Tapi kali ini,